teman-teman jangan copy settingan ini, tapi cobalah untuk mencari settingan yang pas atau sesuai dengan track yang teman-teman punya. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari howtobuild.com, recording on the go. Nah, di video kali ini saya ingin sharing seputar menghilangkan vokal dari sebuah lagu atau sebuah musik. Jadi kita menghapus vokalnya, jadi cuman jadi -1 atau jadi musiknya aja. Oke. Pertama, perlu diketahui ketika kita membuang vokal pada suatu track yang sudah jadi, sudah di mix, sudah jadi file WAV atau mungkin sudah jadi file MP3, bisa dibilang hampir mustahil. Kenapa? Ketika kita berhasil menghilangkan suara vokalnya, dan pasti nanti di instrumennya pasti ada yang cacat. Kenapa? Nah, baik, begini. Jadi pada umumnya suara vokal atau suara manusia itu pada umumnya berada di frekuensi antara mungkin 100 sampai katakanlah 12.000 Hz atau 14.000 Hz, atau bahkan di mikrofon yang sensitif dia bisa sampai ke 15.000 Hz atau 16.000 Hz, seperti itu. Nah, ketika kita menghilangkan suara di frekuensi itu, pasti akan mengganggu suara di frekuensi yang lain. Misal suara gitar itu kan ada di frekuensi situ juga, kemudian mungkin suara semacam snare drum itu juga ada di frekuensi itu juga, terus kemudian suara-suara yang lain, mungkin piano dan lain-lain, pasti akan mengalami kecacatan atau mungkin bisa kita bilang suaranya nggak lagi natural seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah suara vokal itu mungkin rata-rata berada di tengah atau berada di center. Kalau kita punya track stereo, mungkin suara instrumen itu lebih lebar, ada di tengah. Sayangnya nggak semua musik dia itu suara vokalnya ada di tengah. Untuk musik-musik pop saat ini ada juga yang dia melakukan layering, jadi melapisi suara vokal di tengah dengan suara vokal di samping kanan kiri, atau mungkin di pitch atas bawah, pitch up pitch down nya, jadi suara high sama suara low nya. Nah, suara kanan kiri ini nanti ketika dihilangkan pasti juga akan memunculkan kecacatan di stereo image-nya, seperti itu. Nah, misal suara backing vokal, kemudian vokal chain yang lain pasti ada di kanan kiri, seperti itu. Nah, jadi hampir mustahil menghilangkan suara vokal untuk mendapatkan suara instrumen atau suara musik karaoke yang benar-benar bagus, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini saya ingin memberikan salah satu cara menghilangkan suara vokal di Audacity. Sekalian kita praktekkan nanti, kalau kita berhasil menghilangkan suara vokalnya, kita dengar nanti cacatnya instrumennya itu seperti apa. Oke, kita langsung ke Audacity-nya aja. Oke, sekarang kita sudah sampai di Audacity-nya, dan biar nggak kena copyright, jadi sebagai contoh, audio yang akan kita olah adalah lagu yang bikinan saya sendiri, dan ini juga lagu yang ditulis oleh Farhan ya. Kalau kalian pernah dengerin lagu Galau ya, Farhan featuring Meser. Nah, kita langsung ke bagian vokalnya aja buat contoh. Sosok yang kuharapkan selalu di sisi, bagiku hanyalah dirimu satu yang berarti, yang akan tetap menjadi pemilik hati ini. Oke, kita buang yang ini, kita langsung ke vokalnya aja, bagian rapnya. Oke, di sini karena suaranya rapnya itu berada di tengah, ini memudahkan kita untuk menghilangkan suara vokalnya dan meminimalisir kecacatan dari instrumennya nanti. Pasti cacat, jadi kita hanya bisa meminimalisir saja. Oke, kita coba dengerin. Semua yang telah kita lalui di setiap waktu, suka dan pilu, kenangan itu bersama habiskan waktu, takkan ku biarkan kau menjadi masa lalu. Nah, kalau kalian dengerin pakai headphone atau headset stereo, pasti denger vokalnya itu ada di tengah. Oke, yang pertama kalian perlu cari di efek ya, Nyquist.
Nah, kalau teman-teman belum install pluginnya Nyquist, bisa diinstal dulu. Tutorialnya ada di di Audacity Team juga, di sana cara installnya. Nah, di Nyquist itu ada efek yang namanya vocal remover dan vocal reduction and isolation. Nah, kita pilih yang vocal remover dulu. Nah, di vocal remover ini pada dasarnya kita membuang suara dari frekuensi tertentu. Di sini saya pilih remove vocal or view head-nya, kita pilih yang remove vocal, kemudian removal choice-nya pilih remove frequency band. Jangan pilih yang lain, tapi pilih yang remove frequency band. Kemudian kita tentukan frekuensi range-nya. Di sini saya set dari 200 dan sampai 10.000 ya. Nah, kenapa kok saya set sini? Karena pada umumnya vokal manusia itu ada frekuensi startnya di 100. Nah, kebetulan waktu itu saya mixingnya vokalnya si Farhan ini yang untuk frekuensi 100 sampai 200 itu kecil. Jadi kita bisa mulai dari 200, dan untuk meminimalisir hilangnya suara low-nya, terutama suara kick-nya itu. Oke. Kemudian sampai 10.000. Nah, sebenarnya untuk suaranya Farhan ini ada saya naikkan di frekuensi di atas 10.000, tapi kalau kita hilangkan nanti suara musiknya jadi cacatnya lebih banyak. Oke, kita preview suaranya seperti apa. Nah, ada suara si balance dari vokalnya yang masih keikut, kita bisa naikkan ke sampai 11.000 ya. Kita coba preview. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita nggak bisa hilangkan keseluruhan, kita hanya bisa hilangkan sebagian saja. Oke, next kita close ini. Kita coba yang efek yang lainnya, yaitu adalah vocal reduction and isolation ya. Kita akan pakai ini. Nah, di sini kita pilih yang modenya adalah remove vocal. Remove vocal, kemudian ini strength-nya, ini adalah kekuatannya. Nah, ini juga nentuin shape dari frekuensi yang dihilangkan juga. Nah, terus di bawahnya ini ada low cut for vocal, kemudian high cut for vocal. Jadi frekuensi yang di sini dari 120 sampai 11.000 yang di sini ini ya. Nah, ini merupakan area di mana kita akan mengisolasi vokalnya, kemudian dibuang. Nah, di sini kita set aja, katakanlah di sini mungkin 1 misalnya. 1, kemudian di sini 120, oke. Di sini ada 11.000 Hz. Jadi dari frekuensi 120 sampai 11.000 Hz itu yang suara yang di tengah itu akan dihilangkan atau di remove seperti itu. Kita coba preview. Nah, teman-teman bisa dengarkan cacatnya di mana. Nah, cacatnya itu ada di suara snare-nya yang tenggelam. Suara snare tak-nya itu tenggelam. Karena dia ada di frekuensi ini, ada di frekuensi sekitar mungkin 1000 sampai 8000 atau berapa seperti itu. Nah, misal kita naikin lagi mungkin 200 misalnya. Nanti suara low-nya akan lebih aman lagi. Oke, coba strength-nya kita naikin ke 7 misalnya. Nah, bisa saya bilang vokalnya itu nggak full 100% hilang, tapi tenggelam gitu. Jadi misal kok teman-teman pengen bikin track track karaoke yang low budget, nah teknik ini bisa teman-teman pakai. Cuman, nah karena tiap track audio atau tiap file musik itu memiliki karakter yang berbeda, frekuensi vokal yang berbeda, dan kemudian panning dan kawan-kawan instrumennya juga berbeda. Teman-teman jangan copy settingan ini, tapi cobalah untuk mencari settingan yang pas atau sesuai dengan track yang teman-teman punya. Kebetulan ini segini saya rasa cukup.
Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, misal kalau vokalnya tersebar atau luas, ada panning kanan kirinya, mungkin ada delay kanan kirinya, gimana? Nah, pasti itu juga nggak bisa hilang 100%. Misal di sini ada suara saya, di mana suara saya itu saya kasih auto tune, kemudian saya kasih delay, stereo delay juga kanan kiri untuk memperlebar, memperluas suaranya, dan kemudian saya kasih reverb, kurang lebih suaranya seperti ini. Nah, ini suara vokalnya stereo, jadi kanan kiri itu ada. Coba kita hilangkan dengan teknik yang tadi, apakah bisa? Dan pasti biasanya tidak full 100% bisa. Seperti itu. Kita gunakan settingan yang sama atau mungkin lebih tinggi lagi ya, karena suara vokal saya waktu itu saya high pass agak tinggi. Kita pakai yang 250. Coba kita preview. Nah, jadi suara delaynya kanan kiri saya masih bisa dengar. Saya masih bisa dengar. Kita pakai yang 200 saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita oke, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi suara instrumennya pun juga ada cacatnya. Kalau aslinya kan kayak gini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau suara di tengah yang lain, misal kayak suara radio misalnya seperti ini. Dan meminta diriku untuk kembali, tanpa pernah kau ingat luka yang telah kau beri. Nah, kalau suara radio ini lebih mudah lagi karena di frekuensi tertentu sudah ditentukan. Kita coba pakai vocal reduction lagi. Nah, kita start dari mungkin katakanlah 600, kemudian yang di sini kasih 8000 misalnya. Kita preview. Oke, kurang turun dikit, kasih 400 misalnya. Oke, turunin dikit jadi 300. Oke, kok jadi semakin sempit range vokalnya, kita akan semakin mudah mencari posisi vokalnya di mana dan kita hilangkan di sini. Jadi itu teman-teman, untuk menghilangkan vokal di sebuah track musik yang sudah jadi, kenapa kok saya bilang hampir mustahil ya? Karena itu akan merubah frekuensi di bunyi yang lain atau mempengaruhi di bunyi yang lain seperti instrumen, misal katakanlah piano, gitar, atau mungkin drum dan sebagainya. Jadi sekalipun pakai software yang berbayar, saya sudah coba pakai katakanlah plugin yang berbayar, itu juga sama. Kita tidak bisa mendapatkan -1 yang benar-benar bagus kualitasnya. Kalau untuk kebutuhan sendiri, karaoke sendiri ya nggak masalah, tapi kalau untuk karaoke orang lain, nah itu akan jadi masalah. Oke, kurang lebih itu tadi adalah bagaimana kita kalau mau menghilangkan suara vokal di Audacity, dan minus dan plusnya di situ. Jadi kalau ada yang tanya lagi gimana caranya bikin -1 atau cara menghilangkan vokal di track yang sudah jadi, jawaban saya adalah hampir pasti akan menimbulkan cacat di instrumennya. Jadi hampir mustahil untuk menghilangkan vokal itu benar-benar bersih, menghasilkan instrumen karaoke yang benar-benar bersih dan berkualitas.
Oke, semoga terbantu. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja di komentar. Nah, buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.